Pertama yang perlu kita ingat adalah standar kesuksesan itu jangan pernah disamaratakan. Karena yang disebut sukses itu adalah ketika orang itu mencapai apa yang dia harapkan. Jadi kita tidak bisa menyamakan harapan kita dengan harapan orang itu. Jadi kalau ada orang itu berharap punya satu mobil dan dia merasa sukses dan menemukan kebahagiaan yang barangkali tidak dirasakan oleh orang yang mempunyai 100 mobil, nah itu mungkin karena dia punya harapan dia punya 101 mobil. Jadi izinkan orang itu mencapai kesuksesan sesuai harapannya. Bukan tugas kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tugas kita adalah membandingkan diri kita dengan apa yang kita cari. Kalau kita merasa bahwa saya akan sukses bukan karena harta, tapi ketika saya bisa berbuat baik, maka itulah yang harus kita lakukan. Bukan memikirkan orang lain itu harusnya sukses seperti saya, karena sukses kita berbeda. Ada orang yang merasa senang memakan cabai satu batang, ada orang baru merasakan nikmatnya makanan kalau cabenya ada 2 batang. Ada bahkan yang tidak suka pedas. Jadi artinya di bagian bahagia itu bagian rasa. Di bagian rasa itu sudah sifatnya sangat-sangat individual. Begitu kita membandingkan dengan orang lain, kita mulai membuka diri kita untuk menderita oleh perbandingan kita sendiri. Karena kita akan bingung melihat orang itu kok bisa bahagia padahal dia menyakiti orang lain. Sementara saya jangankan menyakiti orang lain, melihat orang sakit saja saya sudah nggak bahagia. Nah, jadi tugas kita berbeda-beda. Tahapan-tahapan perkembangan kematangan jiwa kita berbeda-beda. Ya, tugas kita adalah terus-menerus meningkatkan kematangan kita, ya, tahapan-tahapan kesuksesan kita masing-masing. Itu yang terbaik, yang terpenting yang kita lakukan. Karena begitu kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya kita akan bingung, dia kok sukses begini, dia kok sudah merasa sukses, maka kita akan melihat orang itu sombong. Oh, baru punya segitu aja sudah sombongnya bukan main. Kita langsung menjudge orang itu sombong. Padahal ketika anak kita misalnya, dia bisa berhitung 2 kali 2, oh 2 kali 2 ternyata 4, dia langsung jungkir balik saking senangnya. Apakah kita akan menyebutnya sombong? Tidak. Tidak pernah kita menyebut anak kita yang tiba-tiba bisa menulis satu kalimat itu gembiranya luar biasa, kita sebut sombong. Tidak. Kita hanya memaklumi bahwa itulah tahapan dia. Kalau kita yang sudah biasa menulis satu halaman, mungkin akan merasa sukses ketika menulis satu buku. Tapi bagi seorang penulis ribuan buku, dia mungkin lebih hebat lagi. Jadi kita menilai orang lain sombong karena kita menilai berdasarkan diri kita yang di bawah dia. Tapi ketika kita berada di atasnya, memaklumi bahwa dia sedang bergembira di pencapaiannya. Jadi ada orang mengalami pencapaian ketika dia menemukan kebahagiaan di urusan duniawi, biarlah. Karena mungkin jiwanya memang saat ini memang baru-barunya ingin mengalami surganya duniawi, surga pikirannya. Ada orang yang dapat makanan kuliner kemana-mana sudah bahagianya luar biasa. Karena surga tubuhnya itu di situ. Ada orang yang tidak memikirkan makanan, bahkan dia berpuasa, bahkan begini. Tetapi dia mendapatkan surga ketika dia melakukan kebaikan, beramal, ibadah, dan sebagainya. Biarkan. Jadi kebahagiaan orang itu berbeda-beda dan itu harus kita maklumi. Semakin tinggi permakluman kita, itulah perjalanan spiritual. Jadi perjalanan spiritual pencapaiannya adalah semakin banyak hal-hal yang bisa dimaklumi. Sama halnya orang kaya yang uangnya triliunan tidak akan pernah merasa orang yang pamer uang 1 juta itu orang sombong. Paling-paling dia ketawa. Tapi kalau orangnya yang punya uang 100.000 melihat orang yang pamer uang 1 juta, bisa jadi akan menyebut sombong banget, punya uang 1 juta aja. Nah, karena dia merasa lebih kecil. Tapi kalau kita sudah merasa lebih banyak lagi, dan dalam rahasiamu, rahasiaku, kenapa kita tidak perlu sombong? Karena kita semua adalah bagian dari pemilik alam semesta yang tak terbatas ini. Lalu apa yang layak disombongkan? Lalu apa yang layak kita sebut sombong? Ketika semua hanya sedang bergembira di tempatnya masing-masing. Semut bergembira mendapatkan sekeping remah roti. Burung-burung bergembira ketika mendapatkan sebiji jagung, yang mungkin bagi kita nggak ada artinya.
Sehingga kita tidak pernah berhak menilai ini lebih ini, itu lebih itu.